dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan keterampilan barangkali begitu ya, karena human errornya sebagai manusia, tapi tidak boleh salah sebagai model. Misalnya saya berbicara hal-hal baik kepada kakak-kakak, nanti malam kakak-kakak melihat saya mabuk-mabukan. Wah, itu jarkoni kata orang Jawa kan. Iso jar, iso ngelakoni, kan begitu. Nah, jadi pembina Pandega selayaknya begitu. Nah, ini profilnya paling tidak ini ya. Dia harus tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pokok gerakan pramuka pada golongannya. Nah, jadi mitra begitu. Mengapa? Meskipun adik-adik kita ini sudah dewasa bisa mengelola kegiatan secara mandiri tanpa kehadiran orang dewasa, apalah arti kegiatan kepramukaan? Kan tidak bisa. Kata Bedenko kan begitu. Jadi adanya aktivitas kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan orang dewasa. Nah, begitu. Nah, selain itu, keterlibatan dalam membimbing peserta didik, memberikan dukungan dan bantuan, bahkan dukungan dan bantuannya tidak hanya hadir saja, tidak hanya membuka dan menutup kegiatan, bisa sampai fungsi konsultasi, pengeluaran dana pribadi barangkali Kak, kan begitu, ya. Nah, ini luar biasa, apalagi kakak-kakak ini ya sangat luar biasa. Selain memiliki tugas pokok atau profesional sebagai apa, harus ngurusi anak orang dalam tanda petik begitu. Ini kan luar biasa sekali dan orangnya terbatas. Coba hitung dari Sabang sampai Merauke itu 38 provinsi ya. Yang menjadi pembina Pandega saya kira terbatas. Ya. Nah, sebagai sukarelawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kepramukaan. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki tugas membina golongan Pandega berdasarkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, kiasan dasar dan sistem Among. Nah, dalam hal berpakaian saja, karena seragam pramuka adalah alat pendidikan, ya mohon nanti juga kakak-kakak menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Gitu. Apakah seragam yang digunakan itu sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan seragam pramuka misalnya, kan gitu. Ya, ini hal-hal sederhana, tapi saya kira ini menunjukkan kewibawaan sebagai seorang pembina. Jangan digeser, yang penting terampil lah, gitu. Teori mah nomor 2, karena scouting itu kan SC dan outing ya. SC-nya science 2 dari kata scouting 8 huruf ya, scouting itu 8 huruf. Kalau dipotong kan ada SC, ada outing. SC itu SC 2 per 8 0,25. Outing kegiatan di luar 6 bagi 8 0,75. Scouting itu kan outingnya harus banyak katanya. Tapi tetap keterampilan itu harus diawali oleh pengetahuan. Jangan sampai misalnya kalau saya geser ke informasi yang lain, misal gitu. Ada seorang yang melakukan korupsi dan dia tidak tahu bahwa itu korupsi, lalu ditangkap oleh KPK. Kalau pandangan saya demikian, gitu ya. Nah, kemudian menjalin kerjasama antara gerakan pramuka dengan orang tua harus, meskipun mereka sudah dewasa, ada surat izin dalam rangka risk management begitu. Kalau mau berkegiatan, apalagi berkegiatan di luar kampus, ya atau kegiatan outing itu, ya ada surat ini, ada surat keterangan dokter, surat izin dari orang tua. Ya. Bagaimana kalau yang ngekos ya minta dikirimkan tetap ya, nanti tanda tangan scan orang tua misalnya. Kemudian menjadi teladan bagi sesama pembina Pandega dan peserta didik golongan Pandega. Kursus pun KMD, KML di Kuarca Banyumas begitu, dan berlatih saat COVID dan pelatihan saat COVID ini dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan terbawa sampai sekarang ya, kalau ada rapat gitu ya. Lebih mudah, termasuk saya kalau ngajar juga kan, kalau saya nggak bisa on the spot dengan mahasiswa ya Zoom saja gitu. Oke, ini pengalaman baiknya ya. Kami mengambil 3 contoh, mungkin banyak lagi di Indonesia ini punya pengalaman baik dari para Pandega yang sukses gitu ya. Ini setelah menjadi pembina ada Kak Seno, ada Kak Agus Hendra, ini foundernya di Scout ya, sama Scout San Thomas.
Nah, penutup udah ini. Wassalamualaikum. Nah, yang paling penting kakak di dalam mengemas ya dan mengkolaborasikan kegiatan Pandega ya itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetap baik yang bergugus depan di masyarakat begitu di satuan pendidikan, selain gugus depan di satuan pendidikan perguruan tinggi gitu itu tetap kolaborasi itu dibutuhkan ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Image-nya kan begini, kalau di perguruan tinggi mesti ada pendanaan khusus begitu, fasilitasnya mesti bagus begitu. Tapi ya meskipun fasilitas bagus, ada pendanaan khusus, tapi barangkali peminatnya juga tidak terlalu banyak, ya repot juga kan begitu. Apalagi misalnya ada kebijakan dari kampusnya, ya di beberapa kampus barangkali ya kalau ada fakultas keguruan, nah itu dimungkinkan banyak yang tertarik aktif di gerakan pramuka. Mengapa? Karena di kurikulum program profesi guru ada program kursus pembina mahir tingkat dasar, kursus pembina mahir tingkat lanjutan begitu. Jadi sangat mungkin tertarik. Ya, kalau ada satu ideal PTK begitu ya, kakak. Oke, barangkali ada yang akan dikonfirmasi, silakan kak. Saya kak. Silakan. Boleh mengenalkan diri karena tak kenal maka tak haru. Tak saling mengenal. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kawan-kawan, kakak-kakak, nama saya Aidil dari Kalimantan Selatan, Pangkalan UIN Antasari Banjarmasin, kakak. Saya bersama saudara sepaham saya sangat suka mengoleksi buku-buku pramuka. Jadi sebulan yang lalu karena tahu ada materi bedah buku, saya sudah membedah buku ini, sudah membaca. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan dapat menjadi masukan yang baik. Oh iya, betul. Yang pertama kakak, mohon izin di halaman yang pertama tentang historis dan dasar historis. Dr. Fuad Hasan, kalau dari buku Patah Tumbuh Hilang Berganti tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kuarter Nasional, Pak Fuad Hasan ini tidak menjabat sebagai andalan nasional bidang penelitian karena pada tahun itu belum ada andalan bidang itu. Yang kedua, terkait Musmanitra 3 pada tahun 1974. Pada masa itu perlu diketahui Muspanitra itu bukan disebut sebagai Muspanitra, tapi sebagai Mukaraan Kuda. Nah, musyawarah andalan pusat dan daerah. Terus juga di sini kami temukan pengertian tentang pembina pramuka. Kalau dalam sejarahnya kan sepaham saya pembina pramuka itu penegak, siaga, penggalang, terus pembina, belum ada penegak dan pandega. Terus pada tahun 1974 baru diadakan penegak dan pandega. Terus selanjutnya baru ada pembina. Nah, seperti itu hendaknya kakak dari Kuarter Nasional kan sangat aneh sekali mengeluarkan buku terlebih dahulu tentang sejarah tapi tidak menggunakannya, itu sangat janggal sekali menurut pikiran saya. Terus yang berikutnya pada halaman 24 ada typo saja kakak. Di sini Jokran Gudep 231 tahunnya tahun 2017, yang benar tahun 2027. Ya. Terus juga di halaman 25 kakak, di sini kalau menyebutkan tentang reka kerja sama reka saja. Terus yang menjadi kejanggalan kami pada di halaman 127. Di sini kalau kita pahami terlebih dahulu, reka itu adalah satuan terkecil yang terdiri dari 6 sampai 8. Terus kalau reka kerja itu adalah satuan untuk melakukan kegiatan sementara. Terus di halaman 127, nah di sini ada juga nih reka yang menjadi sebuah model pembelajaran utama ya. Ada reka jurnalistik, reka olahraga. Nah, ini yang dimaksud dari reka yang disebutkan di halaman 127 ini, apakah termasuk dengan mereka yang berada di Juklan Polmekbin 176 itu, atau ini jenis baru lagi? Karena kalau di halaman 127 ini sifatnya yang saya pahami tidak sementara, ini berkesinambungan jadinya. Seperti mungkin ada di perguruan tinggi ini seperti unit, mungkin jadinya seperti itu kakak. Terus di halaman manajemen risiko juga.
hendaknya kakak di sini meletakkan referensinya kak, sumber, karena saya tahu manajemen risiko ini nomor 227 tahun 2007. Terus ada typo juga kakak di sini menyebutkan menetapkan konsep, padahal yang tepat itu adalah menetapkan konteks. Nggih, konteks bukan konsep di sini. Terus ada lagi di mana ya? Nah ini benar-benar membedah buku. Enggak apa-apa. Itu kan jadi masukan. Iya. Kayaknya itu dulu deh kakak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya kak ya. Ini tadi ada 2 masukan mengenai nanti kami rekomendasikan ke Kuartir Nasional melalui penulis. Kebetulan di sini hanya saya aja yang bukan dari Kuartir Nasional, kan? Mereka para pelatih. Nanti saya rekomendasikan. Memang betul yang ditemukan setelah dicetak itu ya mesti ada temuan-temuan dan itu wajar. Kami tidak akan defense bahwa itu Anda terlalu sok, tidak akan begitu. Karena untuk perbaikan di masa yang akan datang, ya, untuk pembaca khususnya pelaku gitu ya. Nah, tadi usia nanti coba kami diskusikan meskipun mungkin agak berat ya, tapi kan ini amanah yang disampaikan dari peserta KPN golongan Pandega, pertama mengenai itu, kemudian yang kedua mengenai buku panduan. Terima kasih sekali masukan yang sangat berharga buat kami gitu, ya. Ada lagi kak barangkali, silakan kakak. Pakai pengeras suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Mohon izin tanya kak, dari Pangkalan Winsaizu Purwokerto. Saya hanya pengen tahu kakak, apakah di Kuarta Banyumas itu ada panduan untuk bagaimana prosedur untuk melaksanakan akreditasi gugus depan. Nah, bahkan selama ini yang saya tahu itu hanya wacana. Contohnya di event-event di kami di bawah di Gudebat di bawah naungan PTKI itu ya PTKIN itu kadang di dalam event yang nasional itu perkemahan wirausaha nasional itu kadang ada lomba-lomba. Nah, itu nanti biasanya arahannya itu digunakan untuk akreditasi. Tapi yang saya sampai saat ini itu hanya wacana. Padahal kami sangat gudeg kami itu sangat pengen sekali untuk mempunyai gudeg yang terakreditasi. Mohon arahannya kakak, apakah kita itu nanti proaktif untuk mengajukan akreditasi atau ada panduan sendiri dari Wardah? Oke, baik. Terima kasih kakak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, ini jadi beliau membuka informasi ya kakak sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas dan sampai Pulau Roti, dari Miangas sampai Pulau Nusa Kambangan. Terima kasih. Memang di Banyumas itu ada mungkin istilahnya akreditasi gugus depan ya. Di Banyumas itu ya memang suka anti mainstream ya. Banyumas itu selalu ada yang beda. Sejauh ini akreditasi gugus depan itu dilakukan sampai satuan pendidikan setingkat sekolah menengah atas sederajat. Jadi gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi itu belum ada semacam itu. Nah tujuannya memang ketika kepengurusan sebelumnya beliau Kak Ahmad Subartono almarhum itu ingin merapikan Kak. Jadi monggo ya ini informasi dari saya sebagai orang Banyumas, boleh dicontoh barangkali oleh kuartir cabang yang lain. Itu untuk merapikan gugus depan yang mungkin lahir sejak lahirnya Gerakan Pramuka 20 Mei 1961 begitu kan, satuan pendidikan sudah ada, lalu sudah ada aktivitas Gerakan Pramuka, ada gugus depan. Tapi seiring perkembangan zaman, lahirnya Undang-Undang 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional memungkinkan masyarakat membuka atau menyelenggarakan lembaga pendidikan kan begitu ya. Kan tidak hanya negara yang memiliki
hak untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah-sekolah negeri. Nah, dalam hal itu berimbas kepada sekolah-sekolah negeri khususnya di sekolah dasar. Mungkin kalau di kami ya di Banyumas khususnya, mungkin di daerah kakak juga sama. Itu ada sekolah, misalnya satu kompleks itu terdiri dari 3 sekolah, SD 1, 2, 3 Nusantara misalnya. Seiring adanya sekolah lain yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, ya, yayasan atau apa, dengan penawaran yang lain, orang tua menggeser orientasi sekolahnya yang tadinya di sekolah itu selama bertahun-tahun ke sekolah yang lain, sehingga kan terjadi regrouping, betul ya? Ya. Nah, itu sudah sekian lama tertunda dan kita rapikan kan? Nah, di Banyumas itu rapikan, kebetulan di bidangnya kami, Orhu, merapikan itu di andalan cabang urusan gugus depan. Nah, memang bahasanya akreditasi gugus depan. Begitu yang dilakukan oleh Kuantin Cabang Banyumas, merapikan gugus depan itu di satuan pendidikan sekolah dasar, SMP dan SMA saja. Di perguruan tinggi itu mungkin belum ya, karena petunjuk penyelenggaraannya tidak sampai ke situ. Jadi kalau kelihatan UIN, Saizu beraktivitas, kemudian ada yang ikut kegiatan Raimunan gitu, peserta didiknya, pembinanya ikut pembina inovatif ya, kemarin misalnya, itu saja sudah sangat disyukuri gitu. Begitu. Jadi tidak usah diukur lagi, barangkali begitu ya, tapi coba nanti saya masukkan ke rapat pleno di organisasi dan hukum ya. Terima kasih Mas Fadi. Cukup ya? Udah jam 3 ini atau bagaimana kan? Dan biasa kita berdiri boleh tidak? Boleh. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita. Mari kita berdiri Kak, dan boleh mengikuti gerakan saya. Nanti akan ditutup kehebohannya oleh Kak Syarifuddin. Boleh. Suaranya keluar nggak nih Kak? Boleh. Suaranya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Monggo silakan duduk kembali. Baik, kakak sekalian, terima kasih. Silakan duduk kembali, ya.
Tentunya dalam penyampaian informasi ini banyak kekurangan. Tadi kakak terima kasih atas masukannya, masukan berharga buat kami ya. Nanti akan saya sampaikan ke tim penulis, termasuk juga melalui tim penulis ke Kuartir Nasional. Kalau itu menjadi kebijakan yang berlaku untuk seluruh kuartir daerah, tentunya bisa dikabulkan. Silakan kak. Ini tepuk tangan yang meriah. Jangan pelit kak, yang meriah. Materi yang terakhir, mudah-mudahan kakak-kakak semua mendapatkan materi yang bermanfaat tentunya untuk kita semua ya. Bisa dibawa pulang ke gugus depan dan di racananya masing-masing. Baik kakak-kakak, saya akhiri, tapi nanti setelah kita akhiri kita foto bersama dulu ya. Setelah itu nanti kakak-kakak bisa kembali ke tendanya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu ya sebelah sana. Mangga. Apa pak? Pakai mic. Mohon izin kakak-kakak. Saya perkenalkan nama saya, bukan asli saya. Mohon izin kak, hari ini ada kesusahan. Meskipun ada yang bahagia, tapi ada yang susah kayaknya kan. Intinya itu sekrap saya disandra sama kakak ini. Padahal itu sekrap mau saya kasih buat ulang tahun anak saya. Karena hari ini ulang tahun kakak ini, tahu-tahu sepatunya hilang. Nah, siapa yang bisa punya kemampuan dukung, tolong dibantu. Sepatunya hilang, semua disandarnya apa maksudnya? Sepatu-sepatu dikumpulin demo kakak ini. Tolong yang kira-kira ngerjai cukup sampai sore ini, tapi kalau hilang ya, kalau nggak urunan kan, nggak apa-apa. Yang penting setelah saya jangan disandra karena buat ulang tahun anak saya besok ini. Itu saja kak. Seperti yang di info di grup tadi, kakak ini hilang sepatu, kasihan diberikan suaminya kemarin waktu mau berangkat. Sekarang hilang. Itu aja kak. Terima kasih. Tolong dibantu ya. Ya. Aduh. Kakak-kakak izin sekali lagi, karena saya tahu kakak ini dari tadi pagi mencari sepatunya. Dari tadi pagi. Sepatunya ditaruh di sebelah kiri sini di depan saya, tapi saya nggak tahu warnanya merah muda, pink. Tetapi kalau kakak-kakak semuanya tidak ada yang menyembunyikannya, kak, mohon izin kita harus ikhlas kak ya. Kemudian kakak-kakak perlu saya beritahukan di sini, hati-hati dengan barang pribadi. Kemarin di acara karnaval banyak yang kehilangan tapi nggak mau melapor. Ya, tolong dijaga masing-masing ya. Ya. Jadi untuk kakak-kakak semuanya yang biasa ngecas HP dan biasa ditinggalkan, itu hati-hati karena saya tadi subuh ya, saya bangun ke MCK, tapi sekalian saya bawa HP saya dan casnya dan biasa saya tinggal dan memang biasa seperti itu. Tapi setelah jam 7 pada saat mau sarapan, saya mau ngambil, nah, alhamdulillah masih ada HP dan batoknya. Yang hilang cuma kabelnya. Jadi saya langsung bersyukur dan langsung tanya sama teman-teman yang biasa tinggalkan HP-nya, jangan, mulai sekarang nggak usah. Jaga, itu syukur, cuman kabelnya yang hilang. Bagaimana kalau dengan HP-nya, dengan casnya? Ya, kita hati-hati, nggak ada yang bisa ketebak sampai akhir. Makasih kak, makasih juga. Gimana, kita mau foto bersama atau tidak? Ayo. Bersama. Keren sekali kakak ini. Ya, foto dulu, foto. Kita foto bersama dulu. Ya, makasih ya. Sebelah sana atau mau di sini? Ya, sini aja ya, bisa bersama ya. Depan aja biar ada tulisannya. Nah, ini kita Pelan-pelan. kita foto.
Ridwan. Diri sendiri Pak, ini kalian keamanan Pak. Kemarin ada anak kecil itu tiba-tiba ambil sepeda Pak. Ya maka silakan kakak-kakak bersama. Backgroundnya spanduk di belakang. Ya silakan kakak Putri duluan. Oke, yang Putri duluan. Biar muat kakak Putri duluan. Ya. Oke. Ya semuanya berkumpul. Berkumpul, bersenang-senang semua. Cowoknya nggak ke sana. Nanti Atau Putri dulu? Iya. Oke, Putri dulu. Kalau Putri dulu agak bentuknya agak lebih bagusan. Anu kak, Putri mau buka kak. Kalau bisa dibuka lagi sedikit kak, dibuka dikit lagi kak. Terus mundur kak, izin mundur kak, mundur. Nah, terus ada yang depan satu lagi nih yang Joko, biar bentuknya bagus. Jangan lama-lama kak, asam Oke, urat kak, kasihan. siap. Formal dulu gayanya. Siap. Kelihatan. 1, 2, formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tangguh. Ya, tangguh. 3, 2, 1. Tunas kelapa. Nah, siap. 3, 2, 1. Gaya bebas ya. Oh belum, mangga ya. Tunas kelapa sekali lagi. 1, 2, 3. Bebas ya. 3, 2, 1. Mangga, silakan yang putra bergantian. Ya, kita di depan aja. Nanti yang putra, kakak. Pas terkuat. Mundur dikit kak. Mundur dikit supaya bagus. Oke, izin kakak sebelah sana. Kan munduran kak? Munduran. Oh iya. Udah nggak apa-apa. Ya lihat ke depan siap. 3, 2, 1 tahan. Tahan dulu, formal dulu. Yang sama kayak cowok. Cewek siap. 3, 2, 1. Tahan. Tangguh. Oke, siap. 3, 2, 1. Tunas kelapa. Siap. 3, 2, 1. Setelah itu bebas ya. 3, 2, 1 bebas. Good job. Siap. Makasih banyak kak. Yang penting ke baju lagi. Oh. Oke. Kenapa kak? Kakak-kakak, izin kakak-kakak, masalah insiden kita juga harus kita selesaikan sekarang. Jadi kita mohon izin, jujur saya tadi sempat tersinggung, marah sama kaliannya gara-gara itu, karena pas saya diperiksa lagi. Seolah-olah saya tertuduh. Silakan kak, duduk aja kak, duduk aja dulu kak, nyantai kak. Nyantai aja kak, kita duduk. Kakak-kakak yang laki-laki juga kak. Mohon izin, mohon maaf, karena barang ini harus kita segera selesaikan, biar tidak ada dusta di antara kita. Gimana kak Diki? Silakan kak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya hormati, mohon dengan kerendahan hati, karena kita ini hidup bersama tuh ya, jadi harus ada kebersamaan. Apapun itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya kami berharap kakak-kakak semua kita sekarang ke tenda, kembali ke tenda, ya.
kita akan ada sedikit di tenda tempat di istana kakak-kakak semua. Sekarang mau sidang? Iya, kita sekarang ke sana. Kita mau cek tempat kakak-kakak semua. Siapa tahu ada di tempat kakak-kakak. Termasuk putra, termasuk laki-lakinya ikut. Oke. Apa yang tadi laundrynya sudah ada di tenda ya? Yang Kahel nih ya, Kahel di mana sih? Tadi yang laundrynya Kembali ke tenda dengan putri atau yang bilang kan putri. Banyak surprise. Sepatu. Jangan putra ya, buat ceweknya. Kan yang paling tidak mungkin harus diduga lebih dulu. Jangan itu nama makanan. Jangan. Perempuan. Oh, anak laki nggak mungkin, dicandain. Kalau anak perempuan nggak mungkin, ada satu temennya nama baik. Jauh. Oh, belok kiri. Ini yang dicari bentuknya gimana? Paling dari sepatu pink kita curigai. Ya kan enggak? Kalau sepatu pink kita curigain dulu, nggak tahu bentuknya. Dia nggak punya sepatu, kita curigain. Meja tadi contoh. Hah? Itu yang dia kan marah, sepatunya hilang, jadi dia ngambil sepatu orang-orang lain, taruh di depan. Gitu Di kayak? atas meja. Di atas meja itu. Oh, pink itu contohnya gitu. Oh, nggak tahu saya tuh. Bukannya pink itu ya? Iya, pink itu. Patuh, benar. Sampai nggak ada loh. Hati-hati jemuran, angkat jemuran. Saya yang paling besar mereka nggak pernah pakai sekicep. Dapat laporan seperti itu kan nggak enak. Ya, kehilangan sepatu ataupun apa. Ya. Jadi kali ya. Mohon maaf. Wih, payung baru langsung dipakai ya. Keluar sebentar kali ya. Jauh ya. Jadi ini ya. Jadi kura-kura semua.